Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 16 ayat 18 yang bunyinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, jagoan Kristus yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kita belajar pagi hari ini tentang kecongkakan dan tinggi hati. Congkak dan tinggi hati itu sama artinya dengan sombong. Siapa di antara kalian yang suka sombong? Biasanya nih, orang yang sombong itu suka pamer. Misal, adik-adik punya punya mainan baru yang dibelikan mama papa. Adik-adik terus pamer sama teman-temannya. Ini loh aku punya mainan baru, contoh. Ini loh aku punya mainan baru. Nah, kamu pasti tidak punya. Nah, apalagi ditambahi kata-kata seperti ini nih, aku punya mainan baru, kamu pasti tidak bisa beli. Nah, itu namanya orang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Boleh nggak ya kira-kira seperti itu? Tidak boleh. Seperti yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Dia mengandalkan apa yang dia miliki. Dia mengandalkan apa yang dia punya. Entah itu kekayaan, jabatan, kepandaian, atau keterampilan yang dimiliki dari teman-teman yang lain. Nah, adik-adik tidak boleh ya. Kalau kita nanti sombong, apa coba yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang sombong? Dikatakan di dalam firman pagi hari ini, kecongkakan atau sombong atau tinggi hati itu akan mendahului kehancuran. Ya, akan hancur. Kalau misalnya kita nih pandai nih di sekolah, kita jago pelajaran. Nah, kalau kita sombong, nanti Tuhan bisa ambil kepandaian kita. Ya, ingat kisahnya Ayub. Tuhan bisa mengizinkan iblis untuk mengambil kekayaan Ayub, anak-anak Ayub, sampai Ayub jatuh miskin. Nah, begitu juga kita. Itu berlaku bagi orang-orang yang sombong karena Tuhan tidak suka. Nah, untuk itu adik-adik, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Nih, ada cerita nih ya. Seorang di sebuah hutan nih, ada tinggal banyak hewan. Ada monyet, ada kanguru, ada apa lagi ya? Ada kodok atau katak, ada harimau, ada babi hutan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, suatu hari mereka berkumpul, sedang makan bersama. Nah, pada waktu itu, kesempatan itu, ada nih seekor hewan yang meninggikan diri, yang sombong. Dia adalah si monyet. Monyet berkata seperti ini, "Ayo, siapa nih di antara kalian yang paling cepat berlari?" Nah, pastinya aku nih, si monyet bilang gitu, yang paling cepat berlari. Karena aku bisa bergelantung di pohon-pohon. Aku bisa meloncat dari pohon satu ke pohon yang lain dengan terampil, dengan pandai, dengan pintar. Nah, mendengar dari itu kata-kata si monyet, teman-temannya ini berpikir, monyet ini sombong. Awas ya, nanti kalau kamu jatuh akan aku tertawain. Nah, teman-temannya seperti itu. Nah, si kanguru kemudian berkata kepada si monyet, "Hei monyet, kamu tidak boleh sombong meskipun kamu punya keahlian." Tapi dari perkataan si kanguru itu, monyet merasa marah. Kemudian dia berkata,
Kalau kalian tidak suka dengan perkataanku, ayo kita bertanding. Siapa yang paling cepat di antara kita semua? Kemudian si monyet mempersiapkan semuanya dengan teman-temannya. Dalam hati nih, kanguru ini tidak mau meladeni si monyet. Tetapi lewat perkataan monyet yang menyakitkan hati teman-teman yang lain juga, kanguru bertekad ingin mengalahkan monyet. Nah, tiba saatnya mereka bertanding. Kemudian nih, mereka bertanding lari, balapan lari. Dan akhirnya si monyet kalah. Kenapa kalah? Karena monyet sombong duluan. Nah, bagi adik-adik ini pelajaran buat kita semua. Jangan sombong, karena kesombongan akan karena monyet sombong, tinggi hati, makanya dia jatuh. Seperti firman Tuhan pagi ini, kesongkakan mendahului kehancuran. Nah, adik-adik, dari cerita kita pagi hari ini dan firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh belajar apapun yang kita miliki, kekayaan orang tua kita mampu bisa beli apapun, itu jangan merendahkan orang lain. Ya, kita kalau bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kamu pintar, jangan jadikan kepintaranmu itu suatu kesombongan. Nanti suatu saat Tuhan ambil, ya nanti kamu yang sedih, yang kalah seperti monyet tadi. Ya, itu saja yang dapat disampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong. Karena sombong itu awal dari kehancuran kita. Puji nama Tuhan, selamat pagi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan situasi yang berbeda. Kita tetap berdoa supaya kita bisa tatap muka. Sekian, terima kasih. Dadah.